menusuk sampai memisahkan tulang dan sumsum. Dan kami terima anugerah-Mu, dan kami terima firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Dan Tuhan berbicara kepada setiap kami yang memiliki hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang membebaskan, yang melepaskan Tuhan, yang membawa kami semakin mengenal akan Engkau dan kuasa kebangkitan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa meminta hikmat daripada Tuhan menerangi akan setiap firman yang akan kita terima menjadi berkat hari ini. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami diberi kesempatan untuk kami bisa belajar mendengarkan suara-Mu, dan kami percaya Tuhan setiap firman itu akan menuntun langkah hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Kami hendak menerimanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, supaya setiap hati telinga yang terbuka oleh firman-Mu pasti diberkati hari ini karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, saya dengan senang hati untuk kita bisa bersama-sama beribadah dan menerima akan firman Tuhan. Di minggu yang ketiga di tahun 2021 yang baru kita masuki di bulan Januari ini, kita hendak melangkah sesuai dengan janji daripada Tuhan, supaya kita bisa menerima akan tuntunan langkah daripada Tuhan. Mari sama-sama saya ingin mengajak saudara untuk membuka akan Alkitab, atau saudara akan melihat bersama-sama, baca bersama-sama saudara, supaya hati saudara dan telinga saudara mendengar perkataan saudara dan timbul iman daripada firman Tuhan yang saudara baca. Mari sama-sama kita akan baca dari kitab Ulangan 10 ayat yang 11 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan berkata, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu." Amin. Saudara, hari ini sesuai dengan tema daripada khotbah saya, takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan adalah yang Tuhan ingini untuk setiap umatnya memegang akan perintah ini, saudara. Dan takut kepada Tuhan berbeda dengan ketika saudara takut kepada manusia atau saudara takut kepada atasan saudara dan semuanya, saudara. Maka kalau kita takut kepada Tuhan, saudara, kita akan menjauhi segala perbuatan kejahatan. Seperti di dalam kitab Amsal 16 ayat yang ke-6 berkata, "Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan." Saudara, salah satu topik yang paling sering dibahas, namun paling sedikit dimengerti, saudara, adalah tentang takut akan Tuhan. Banyak orang salah memahami tentang makna takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini, saudara, tidak harus dipahami seperti halnya kita takut kepada setan misalnya, atau takut kepada kegelapan, atau takut juga kepada orang lain atau binatang dan sebagainya, saudara.
Ketika kita merasa takut akan hal-hal yang seperti saya katakan di atas, saudara, yang seringkali kita lakukan adalah menghindar jauh-jauh dari penyebab ketakutan tadi. Namun, takut akan Tuhan justru hendaknya dipahami sebagai suatu perasaan hormat, kagum kepada Tuhan. Sehingga yang terjadi sebaliknya, saudara, perasaan takut akan Tuhan akan membuat kita, saudara, memiliki kerinduan untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Pemahamannya adalah kita sebagai anak harus menghormati dan mengasihi Allah sebagaimana kita mengasihi dan menghormati Bapa kita yang ada di dunia ini. Ada perasaan takut justru ketika kita jauh dengan Tuhan, saudara. Dan oleh karenanya Tuhan berkata kepada bangsa Israel, apabila engkau menghormati kepada Tuhan Allahmu, ya, dikatakan bahwa hendaknya engkau beribadah kepada Tuhan, saudara. Nah, takut yang demikian adalah takut yang mendatangkan rasa hormat kepada Tuhan. Saya katakan, pengenalan seseorang kepada Tuhan akan menentukan berapa besarnya penghormatan dia kepada Tuhan. Berapa besarnya dia penghormatan kepada Tuhan akan menentukan berapa besarnya dan yang dilakukan di dalam ibadah dia kepada Tuhan. Semakin dia mengenal Tuhan, dia semakin menghormati Tuhan, dan semakin dia menghormati Tuhan, dia semakin untuk rindu beribadah kepada Tuhannya. Oleh karenanya, saudara, kalau orang kenal dengan seseorang, ya, atau saudara kepada istri, ya, artinya saudara menghormati kepada istri saudara atau istri menghormati pada suami, maka ada rasa takut, maka ada perasaan untuk mengenal kepada dia yang lebih besar dan menimbulkan ketakutan yang untuk kalau kita berbuat yang jahat kepada dia. Nah, ada sebuah ilustrasi, saudara, seorang penjahat, ya, karena sering mencuri, akhirnya ketahuan dan ketangkep sama polisi, dimasukkan ke dalam penjara, saudara. Ketika dimasukkan ke dalam penjara, maka petugas penjara itu melihat dia siang dan malam, saudara, sering berdoa. Maka petugas ini bertanya kepada penjahat ini, kamu kan mencuri, maka kamu ada di dalam penjara. Iya. Kenapa saya lihat kamu sering berdoa di dalam penjara, padahal kamu sering mencuri? Nah, dia bilang gini, Pak, berdoa itu adalah agama saya. Mencuri itu adalah pekerjaan saya. Jadi, yang dimaksud daripada takut ini berbeda, saudara. Ya, oleh karenanya kita belajar supaya kita bukan menjadi seorang penjahat demikian. Dia berdoa tetapi dia mencuri. Ada juga seorang pegawai dari sebuah kantor seringkali pulangnya paling terlambat dibandingin karyawan yang lain. Sekali waktu dia punya niat yang jahat. Ketika orang pegawai yang lain sudah pulang, maka dia yang terakhir dan dia ada di kantornya, dia bawa barang-barang daripada kantornya, hendak dicuri dan dibawa ke rumahnya, saudara. Ketika dia sedang mempersiapkan dan masukkan ke dalam mobilnya, dia sangat kaget karena ada seorang pegawai yang lain ternyata masih ada di dalam perusahaan tersebut. Ketika dia tahu pegawai itu masih ada di dalam perusahaan tersebut, maka pegawai itu bertanya, kenapa kamu curi barang-barang kantor? Ya, akhirnya dia bilang, ya sudah, kalau sudah ketahuan saya balikin lagi aja barang-barang ini, saya nggak jadi mencuri. Ya, dipulangkan. Maka dia sambil ambil barangnya ke dalam kantornya, dia juga berkata, ya aku sebenarnya tidak takut kepada Tuhan mencuri. Tetapi aku lebih takut kepadamu karena engkau bisa memberitahu kepada bos. Ya, tapi Tuhan tidak bisa memberitahu kepada bosku. Ya, jadi orang demikian takutnya berbeda. Makna daripada ketakutan itu berbeda, saudara. Yesus menyatakan kepada orang-orang Farisi, saudara. Dikatakan di sini, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Lukas 16 ayat 15. Jika kita terpaksa mencari penghargaan daripada manusia, saudara, kita akan ditemukan sedang melakukan apa yang sangat dibenci oleh Tuhan.
Kita harus menentukan siapa yang akan kita layani, manusia atau Allah. Kita tidak dapat menyenangkan keduanya. Karena alasan inilah Yesus memperingatkan, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyangmu telah memperlakukan para nabi. Lukas 6 ayat 26. Kita dipanggil, saudara, untuk menjadi hamba bagi semua orang, tetapi manusia bukanlah yang menjadi majikan kita. Kita harus memberikan hidup kita untuk manusia, tetapi kita tidak dikendalikan dan dipengaruhi oleh manusia, saudara. Seperti Rasul Paulus menasihatkan, dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang melayani Tuhan, bukan manusia. Efesus 6 ayat ke-7. Rasul Paulus mendidik kepada kita saat kita bekerja, bukanlah kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Tapi ingat, saudara, kita bukan bekerja dan diberkati oleh karena manusia. Memang salary yang kita terima daripada bos kita, saudara. Saya akan memberikan satu contoh, saudara. Mungkin perbedaan antara Raja Saul dan Raja Daud adalah siapa yang akan mereka senangkan. Saul takut kepada manusia lebih daripada kepada Allah. Akan tetapi Daud takut akan Allah lebih daripada manusia. Pada waktu Saul diperintahkan untuk menunggu Samuel kembali untuk memberikan korban kepada Allah sebelum mereka memasuki peperangan. Dia tidak mau menunggu karena dia melihat bahwa rakyat itu telah berserak-serak meninggalkan aku, padahal orang Filistin telah berkumpul. Selesai. Di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-11. Siapapun yang menjalani posisi kepemimpinan di dalam tubuh Kristus akan memahami tekanan yang menyebabkan Saul tersandung, saudara. Ketika orang-orang mulai berserakan dan musuh mulai maju pada saat yang bersamaan, dorongan untuk melakukan sesuatu yang sangat besar, bahkan pada saat Allah memerintahkan kita untuk menunggu, ya, saudara, menyerah kepada tekanan tersebut berarti mempertaruhkan pengurapan, saudara. Urapan Allah untuk memimpin telah meninggalkan Saul, saudara. Bila kita ingin berfungsi dalam kepemimpinan rohani yang sejati, kita harus tunduk hanya kepada Allah saja. Kompromi juga merupakan musuh yang mematikan karena dengan mudah dibenarkan dengan pikiran kita. Ketika kemudian Saul diperintahkan untuk menyerang dan diperintahkan untuk menghancurkan bangsa Amalek, ia menyerang mereka dan menghancurkan hampir seluruh bangsa itu. Tetapi ia membiarkan rajanya dan beberapa ternak yang terbaik tetap hidup. Ia membenarkan penyimpanan ternak tersebut dengan maksud, memang baik kelihatannya, untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Orang-orang Amalek adalah suatu lambang dari kekuatan iblis dalam firman Tuhan. Selama dalam masa perjalanan bangsa Israel di padang gurun, orang-orang Amalek menyerang dari belakang, menembak mati yang lemah, bak, dan yang berkeliaran di dalam kegelapan, saudara. Pada zaman dahulu, apabila seorang raja mengalahkan raja yang lain dalam suatu pertempuran dan membiarkannya hidup, maka raja itu melakukan tindakan tersebut untuk dua kemungkinan, saudara, yaitu, ya, yang pertama, apakah untuk menjadikannya sebagai seorang budak atau seorang sekutu. Allah memerintahkan Saul dengan contoh bahwa tidak boleh ada kompromi sama sekali dalam menghancurkan daerah kekuasaan iblis. Saul menjelaskan secara masuk akal bahwa raja bangsa Amalek dapat dijadikan sekutu atau seorang budak. Hal ini, saudara, adalah anggapan yang salah. Dia juga membenarkan bahwa dia harus menyimpan harta milik orang Amalek yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah. Kelihatannya baik, saudara. Segala kepunyaan iblis tidak boleh digunakan untuk penyembahan kepada Allah kita, saudara.
Akhirnya, teguran Samuel kepada Saul adalah suatu peringatan bagi kita semua. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan, saudara? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. 1 Samuel 15 ayat 22 sampai ke 23. Korban tidak akan pernah bisa memperbaiki kesalahan seseorang karena melakukan pemberontakan. Banyak orang telah jatuh ke dalam jerat kepercayaan bahwa pekerjaan-pekerjaan baik dapat mengimbangi kompromi dan ketidaktaatan di bagian-bagian lain di dalam hidup kita. Ini adalah permulaan dari penipuan dan pertenungan atau sihir kalau kita katakan. Barangkali saudara, kita berpikir tentang sihir berupa memanggil roh-roh atau mengucapkan mantra-mantra. Tetapi hal-hal ini hanyalah sebagian daripada manifestasi ekstrim, saudara. Paulus sebenarnya menamakan sihir itu sebagai suatu pekerjaan daging. Kalau saudara perhatikan Galatia 5 ayat ke-20, ya, tenung yang juga disebut sihir memanfaatkan roh atau media apa saja untuk mendominasi, mengendalikan atau memanipulasi orang lain atau situasi. Tekanan yang tidak kentara ini, saudara, harusnya kita singkirkan untuk kita berjalan sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Korban Saul kepada Allah untuk menyenangkan dirinya dari berbagai penyimpangan adalah sebuah contoh yang baik untuk hal ini, saudara. Bayangkan, saudara, sebentar akan seorang anak perempuan kecil merengek-rengek misalnya kepada ayahnya dengan mengatakan betapa ia sangat mencintai ayahnya. Tetapi sebelumnya sang ayah memukulnya, saudara. Bila hal ini kita lakukan, saudara, untuk mengelabui ayahnya, untuk memperbaiki kesalahan atau menghindari hukuman tersebut, itu berarti adalah sebuah bentuk yang tidak kentara dari manipulasi yang tumbuh menjadi sihir, saudara. Saul mengaku, saudara, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. 1 Samuel 15 ayat yang ke-24, saudara. Memang betul Saul mengakui dosanya dan mengerti mengapa ia berdosa, tetapi ia tidak bertobat, saudara. Ada perbedaan antara pengakuan dan pertobatan. Pengakuan ini, saudara, sebenarnya bisa merupakan usaha untuk memanipulasi seperti Saul dalam kasus ini. Dalam ayat ke-30, alasannya sebenarnya dari pengakuan Saul menjadi jelas. Aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Pengakuannya adalah suatu usaha untuk mempengaruhi Samuel agar terus menghormati dia sebagai seorang raja di depan banyak orang, saudara. Bila dia sungguh-sungguh bertobat, dia tidak akan begitu memperhatikan mengenai apa yang orang pikirkan tentang dirinya, yaitu Saul, saudara. Nah, tetapi Daud mempunyai roh yang berbeda. Dalam seluruh ceritanya, kita membaca dari waktu ke waktu, Daud selalu bertanya kepada Allah. Bahkan ketika bangsa Amalek mencuri keluarganya dan keluarga para rakyatnya, serta merampas harta benda milik mereka, dan pengikut-pengikutnya sendiri mengancam akan melempari Daud dengan batu, saudara. Apa yang dilakukan Daud? Daud mencari, melangkah dan mencari Tuhan terlebih dahulu. Dalam tekanan dari situasi ini, saudara, pastilah luar biasa kita ketahui. Di dalam situasi yang bahkan
dapat membuat mereka yang paling setia sekalipun menjadi ragu-ragu tentang Daud dikatakan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan ini kita harus belajar seperti Daud. Pada masa-masa kita susah, masa-masa banyak tekanan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Daud mempercayai kepada Allahnya lebih daripada orang-orang yang ada di sekelilingnya, saudara. Dan ini menandakan bahwa Daud memiliki suatu kepercayaan yang pasti kepada Tuhannya. Itu adalah sebuah landasan yang cukup kuat untuk bertahan selamanya, saudara. Agar suatu pelayanan mampu bertahan, maka pelayanan itu harus dibangun di atas dasar yang sama. Takut akan Tuhan. Kembali lagi, saudara. Takut akan manusia adalah jerat bagi pelayanan apa saja. Tuhan menyebut Petrus setan, saudara. Karena apa? Karena ia telah mengerahkan pikirannya kepada keinginan-keinginan manusiawi dan bukan kepada kehendak Allah. Ingat ketika dia berkata, ya, sekali-kali engkau tidak akan pernah naik ke atas salib, saudara. Kelihatannya membela Yesus, tetapi sesungguhnya itu sedang menghalangi. Matius 16 ayat 23. Yakobus pernah menegur gereja dengan suatu peringatan yang sama. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus 4 ayat keempat. Kita harus mengasihi dunia dengan kasih Allah memang, saudara. Tetapi kita tidak harus menjadikan dunia itu menjadi teman kita. Sehingga kita menjadi serupa dengan dunia. Tetapi kita harus menjadi serupa seperti Kristus. Barang siapa yang mengatakan dia hidup di dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, saudara, dikatakan yang pertama, ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, saudara. Apakah ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan? Yang pertama, saudara, ya, yaitu orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang percaya bahwa apapun yang Allah perbuat bagi kita itu baik adanya. Sekali lagi, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang percaya bahwa apapun yang Allah perbuat bagi kita, saudara, itu baik adanya. Mengapa Ayub disebut sebagai orang yang takut akan Tuhan? Karena di tengah ujian yang dia hadapi, saudara, dia tetap percaya bahwa semuanya itu adalah baik buat Ayub, saudara. Ia tidak protes kepada Tuhan, tetapi ia tetap menaruh harap kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan tetap bersemangat dan senantiasa siap menghadapi apapun juga. Mari kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ya, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan berkata. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu siap menghadapi situasi apapun yang akan terjadi, saudara. Hari ini kita percaya bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Dan ciri yang kedua, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang tetap mau bersyukur di tengah masalah yang sedang ia hadapi. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang tetap mau bersyukur, ya, walaupun di tengah masalah yang sedang ia hadapi. Saudara, sebagai implementasi sikap pengakuan bahwa apapun yang Allah perbuat bagi kita itu baik adanya, saudara. Maka kita dimampukan
untuk tetap mau, saudara, bersyukur di tengah masalah yang sedang kita hadapi ini. Bersyukur ketika semuanya lancar, kita lulus dengan baik, usaha lancar, itu adalah hal yang lumrah, yang pasti semua dapat melakukannya. Tetapi, apakah kita akan tetap dapat bersyukur ketika segalanya seolah-olah hancur, usaha seret, saudara, karir kita macet, kita tidak lulus ujian, dan perkara-perkara tidak baik ya lainnya, saudara, datang kepada kita. Akankah kita tetap dapat mengucap syukur, saudara? Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata begini, saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Kristus Yesus bagi kamu. Ciri yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang taat kepada firman dan menjauhi akan kejahatan. Ada ayat-ayat yang mengaitkan antara sifat takut akan Tuhan dengan menjauhi kejahatan, saudara. Perhatikan dengan seksama kalau saudara baca Ayub 1 ayat 1. Beberapa ayat yang membahas mengenai hal ini, Amsal, contohnya Amsal 8 ayat ke-13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Atau Amsal 16 ayat ke-6 berkata, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jadi ciri orang yang takut akan Tuhan, pasti dia menjauhi akan kejahatan. Ya. Dan yang kedua dikatakan begini, berkat atas orang-orang yang mau hidup akan takut akan Tuhan, saudara. Ini ada berkatnya. Yang pertama apa? Mengalami pemeliharaan Tuhan. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Yang kedua, yaitu mengalami pembelaan Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat yang ke-7, saudara. Atau yang ketiga, dikatakan menerima kekayaan dan kehormatan dan kehidupan. Amsal 22 ayat yang ke-4. Marilah saudara, saat hari ini kita belajar untuk menjadi seperti Ayub, ya, untuk kita menjadi seperti Daud. Dia menghormati akan Allahnya. Ketika kita tahu akan Allah kita yang untuk kita bisa menghormati, bukan hanya berkat, saudara, tetapi juga pun ada sesuatu yang lain, yaitu ada pemeliharaan kan Tuhan, saudara. Dan kita percaya ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan akan kita ekspresikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya firman Tuhan pasti memberkati dan menuntun langkah hidup saudara. Kalau saudara takut akan Tuhan, engkau akan melihat bahwa Tuhan semakin setia kepada hidup seseorang yang juga setia kepada Dia, mempercaya akan firman-Nya. Saya percaya Tuhan Yesus pasti memberkati saudara ketika kita belajar untuk takut akan Tuhan, fear of God, bahwa akan menuntun langkah hidup kita sesuai dengan janji Tuhan. Sekalipun kita mengalami masalah, tetapi pimpinan Tuhan yang akan mengatasi masalah demi masalah dalam hidup ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita akan berdoa dan kita menerima akan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk saat hari ini kami sudah mendengar firman-Mu dan kami belajar saat hari ini bahwa takut kepadamu itu adalah perintah. Itu adalah suatu keharusan yang kami sebagai anak-anak-Mu untuk kami bisa melakukan sesuai dengan keinginan-Mu ya Bapa. Seperti Bapa menginginkan anak-anaknya untuk menghormati kepada orang tuanya. Demikian juga Engkau ya Tuhan. Hendaknya kami sebagai anak-anak tebusan Engkau, kami belajar untuk kami bisa mau menghormati Engkau. Terima kasih untuk firman yang menuntun langkah hidup kami sesuai dengan janji-Mu ya Bapa. Siapapun, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya saat mereka mendengarkan saat ini akan firman-Mu, tanamkan di dalam hati mereka melalui Roh Kudus, menjamah akan pikiran dan hati mereka untuk menjadi orang-orang yang takut kepadamu ya Bapa, menjauhi kejahatan, bahkan memegang akan firman-Mu, mengucap syukur dan melakukan sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, maka hasilnya kami akan melihat ada berkat yang melimpah,
yang Engkau sudah janjikan. Ada perlindungan yang senantiasa 24 jam 7 hari seminggu akan ada di sekitar kami. Dan kami yakin Tuhan, apapun keadaan kami tidak perlu takut. Karena kami hanya takut kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk firman yang menuntun langkah hidup kami, untuk kami bisa berjalan seperti yang Engkau ingini. Berkati setiap orang sekali lagi ya Tuhan. Turunkan tangan-Mu untuk memberikan berkat kepada mereka, kepada anak-anak-Mu, dimanapun mereka ada Tuhan. Melalui tangan-Mu Tuhan, mereka akan melihat tuntunan langkah-Mu Tuhan, akan membuat mereka menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang berhasil, yang menjadi orang-orang yang diberkati. Terima kasih ya Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan, angkatlah tanganmu saat hari ini, kedangkan kepada Tuhan yang akan memberkati hidupmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara mulai saat hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, yang sudah diberkati berkata amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu yang akan datang. God bless you all.